Shalom Aleichem, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada yang menyaksikan tayangan streaming ibadah ini. Hari ini minggu terakhir di bulan Mei, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di kediaman rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Kita mau merasakan lawatan Tuhan. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
ini ucapkan syukur buat hari ini Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas kami, penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa dan baik dan sempurna adanya. Kami berdoa dari setiap sudut daerah yang ada yang mengikuti ibadah saat ini lewat tayangan ini Bapa, kami percaya mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, ada gerakan Roh Allah di sini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah rohku terus menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang melihat setiap pemberian kami. Engkau melihat Tuhan setiap rupiah yang kami berikan Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah itu Tuhan Kau berkati ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini, korban syukur kami ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kupastikan dapatkan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menjadikan hati kami Tuhan sebagai tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah bait-Mu Yesus. Haleluya Yesus, menjadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Hati ini untuk
Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah di rumah, dan semua yang sedang mendengarkan khotbah ini, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, jamah urapi berkati kami, supaya kami mengerti firman, dan kami melakukannya. Buat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan mohon dengan kerendah hati Tuhan sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya firman yang kami dengar ini Tuhan dapat memberkati kami, dan kami betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang rindu. Kerinduan kepada Allah. Ya, judul atau tema khotbah hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Saudara pasti tahu apa itu rindu, saudara. Rindu itu kangen. Rindu itu pengen ketemu. Baru berpisah, pengen lagi berjumpa. Rindu. Makanya ada nyanyian. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Nah, itu kira-kira rindu seperti itu. Kalau rindu itu sering kepinginnya ketemu terus, saudara. Itu rindu. Nah, hari ini pastikan saudara punya kerinduan. Tapi kerinduan saudara kepada Tuhan. Kerinduan saudara kepada Allah. Pasti saudara pernah muda. Ya, saudara pernah sebelum menikah, waktu tahapan pacaran, ya, jatuh cinta, berjuta rasanya. Nah, ketika pacaran, pengennya ketemu terus. Betul? Ketika sudah menikah pengen ketemu terus. Kita mau bicara rindu, saudaraku. Dan hari ini kita bicara kerinduan kepada Allah. Kita baca dulu dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Tetapi yang kita mau baca, yang saya mau bacakan buat kita semua, Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara, dan saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 63. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuasaanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Saudaraku, kita mau tahapan-tahapan tentang kerinduan ini terjadi, saudaraku. Ini kisah tentang Raja Daud waktu ada di padang gurun Yehuda. Ketika menghadapi persoalan yang berat, menghadapi tekanan, dikejar musuh, bahkan mau dibunuh, saudaraku. Daud naikkan pujian ini, saudaraku. Daud naikkan Mazmur ini, saudaraku. Di tengah kesesakan, di tengah ketakutan, di tengah penderitaan yang dia alami, di padang gurun, dia rindu kepada Allah. Dia punya kerinduan kepada Allah. Dan apa yang dilakukan, saudaraku? Mari kita lihat dan pelajari. Apa yang Daud lakukan? Dan kita juga akan melakukan ini, saudara. Supaya kita punya kerinduan yang sama seperti Daud rindu kepada Tuhan.
Saudara dan saya punya kerinduan. Kan ada nyanyian saudaraku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Rusa itu rindu sungai yang ada airnya. Rusa itu enggak tahan, makhluk yang tidak tahan kalau enggak minum saudara. Maka dia rindu mencari air, sumber air supaya dia minum dan tidak haus. Karena kalau dia tidak minum dan haus, dia cepat mati. Kita melihat ya kembali kepada Raja Daud ini, kerinduan kepada Allah. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, dari ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bagaimana supaya rindu itu bisa terus sampai kepada namanya kangennya itu tidak lagi ada, tetapi ketemu. Tadi rindu kan, kangen, pengen ketemu. Nah bagaimana supaya kerinduan ini bisa terobati dan bisa ketemu? Kalau kita rindu sama Tuhan, gimana caranya supaya kita bisa menemukan? Supaya tidak hanya rindu. Kalau rindu terus rindu saudaraku, dan tidak ketemu akan terus saudaraku. Tidak melakukan sesuatu akan terus rindu. Ada juga nyanyiannya saudara. Hari ini banyak kita nyanyi ya. Kalau hatiku sedang rindu. Ya. Ini ada nyanyiannya. Berlinanglah air mataku. Ini kalau nggak sempit saya joget nih. Ya kan? Rindu saudaraku. Daud rindu. Lalu apa yang dilakukan? Dikatakan seperti ini di ayat yang kita baca. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Yang pertama saudaraku, kalau kita rindu kepada Allah yang kita harus lakukan seperti Raja Daud lakukan, mencari Allah. Ya, yang masih berjiwa muda, yang masih ingat nostalgia dulu, ya, waktu rindu-rindu itu terjadi, waktu pacaran, wah dicari. Di mana nih pujaan hatiku? Betul apa betul? Kalau nggak bisa ketemu minimal fotonya tuh dilihat terus. Ya, pacaran soalnya kan. Nah saya harap waktu menikah juga tetap kerinduan itu ada. Cari terus. Supaya kita, bagaimana supaya kerinduan itu terjawab? Daud bilang apa? Aku mencari Engkau. Saudara, kita cari Tuhan. Kalau saudara dan saya rindu seperti rusa rindu sungai, seperti jiwa yang haus, seperti tanah yang kering dan tandus, mengharapkan adanya air, maka saudaraku, kita harus mencari Tuhan. Daud bilang, aku mencari Engkau. Ayo cari Tuhan. Punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Itu yang pertama saudaraku yang kita lakukan seperti Daud lakukan, mencari Tuhan. Mencari, terus mencari sampai kita betul-betul rindunya terobati. Yang pertama mencari Tuhan. Ya, itu kalau kita bicara rindu kepada Tuhan. Kita lihat berikutnya. Yang kedua yang Daud lakukan kerinduannya itu. Kita baca lagi. Dari ayat yang ketiga demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuasaanmu dan kemuliaanmu. Yang kedua saudaraku, demikianlah aku memandang kepadamu. Saudara, ketika kita cari, kemudian ketemu, pandang. Aku memandang kepadamu. Kalau kita rindu, cari-cari yang membuat kita rindu, sudah ketemu gak mungkin kita cuekin.
pasti kita pandang. Katakanlah kita pergi ke tempat orang yang menjadi pujaan hati kita. Baru lihat gentengnya rumah aja kita udah senengnya minta ampun. Kita pandang sekeliling kita itu, ya. Itu bunyi aja itu, senengnya itu. Ada berarti itu dia. Ya. Cari, saudaraku. Yang kedua, kalau rindu cari. Saudara kalau rindu sama Tuhan, saudara harus cari. Setelah cari ketemu pandang. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku hanya dari Tuhan. Pertolongan kita, saudaraku. Maka kalau kita cari Tuhan, sudah ketemu pandang. Pandang Tuhan. Jangan pandang masalah yang ada pada kita. Jangan pandang sekitar kita, jangan memandang keadaan yang terjadi yang membuat kita menjadi takut. Tapi pandang Tuhan. Pandang saja kepada Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, setelah mencari, pastikan ketemu, selalu ketemu, pandang. Pandang Tuhan. Jangan pandang masalah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat lagi. Kita teruskan. Dari ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan menggembahkan engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kalau sudah ketemu, pandang, lalu bibir kita memegahkan. Ada pengagungan, saudaraku. Dan langsung saja, yang ketiga sama keempat ini saya jadikan satu. Jadi hanya 3 saja ya, saudaraku. Jadi selalu kalau saya khotbah 3 poin. Yang ketiga saya jadikan satu. Saya baca lagi. Saya ulang. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Setelah kita cari Tuhan, setelah kita ketemu dan memandang Tuhan, maka bibir kita yang keluar dari hati memegahkan dan memuji kebesaran Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Megahkan Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kita tinggikan Tuhan, kita megahkan Tuhan. Tinggikan namamu. Setiap saat, saudaraku, kalau kita punya kerinduan kepada Tuhan, maka tidak ada bisa menahan bibir kita yang keluar dari hati yang paling dalam untuk memegahkan Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, saya memberitahu rahasia dari sebuah pujian dan penyembahan. Kalau saudara yang memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya saudara sedang mengatakan sifat-sifatnya Allah. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Setiap hari, setiap saat kita harus percaya kepada Tuhan. Itulah bagaimana kita belajar. Bibir kita memegahkan, memuji Dia. Saudara, kalau saudara kembali lagi ketika saudara rindu kepada seseorang,
Begitu ketemu, waduh saudara, belum mandi saya bilang, aduh cantik banget ya. Ya kan? Begitu ketemu, aduh, pujian terus kita buat. Kenapa dengan Tuhan kita nggak mau? Kita punya kerinduan. Waktu kita Tuhan kasih kita, terus kepingin terus sama Tuhan. Itu yang disebut kasih mula-mula. Tapi kasih mula-mula tidak boleh padam saudaraku. Terus harus terjadi. Supaya kita tetap bisa mencari Tuhan. Ketemu Tuhan, kemudian kita pandang Tuhan. Sudah kita pandang, sudah ketemu, baru pengagungan itu terjadi. Megahkan dengan pujian penyembahan kita. Ini yang harus kita lakukan saudaraku. Jadi bagaimana supaya kita biar terlepas dari seluruh pergumulan hidup kita. Sekali lagi, Raja Daud sedang ada di padang gurun. Sedang dalam ketakutan, dikejar musuh, mau dibunuh. Tetapi dia melakukan hal yang benar. Dia mengingat Tuhan, mengingat Allah yang hebat, dan dia punya kerinduan. Itu sebabnya dia bilang, aku mencari Engkau. Aku memandang kepadamu, tidak kepada persoalan. Aku memegahkan, bibirku memegahkan Engkau Tuhan. Dan mulutku penuh dengan pujian. Saya mengajak kita semua saudaraku. Hari-hari ini Tuhan, dalam menghadapi masalah pergumulan yang ada, ayo punya kerinduan terus kepada Tuhan. Kerinduan bertemu dengan Tuhan, kerinduan berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mengalami jamahan Tuhan. Caranya bagaimana? Cari lewat doa kita. Baca Alkitab. Renungkan firman. Saat teduh. Temukan Tuhan. Pandang Tuhan. Baca firman, percaya, memandang kepada kuasa Tuhan. Kepada kebesaran Tuhan. Bukan kepada persoalan yang kita hadapi. Lalu mulai belajar memegahkan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Meninggikan Tuhan. Memuji Tuhan. Dan saya mau beritahu. Allah bertata di atas puji-pujian. Maka ketika saudara memuji Tuhan, maka persoalan-persoalan itu akan dengan sendirinya saudara lupakan dan saudara menerima kemenangan dari Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua. Ayo kita cari wajah Tuhan. Kita pandangi Tuhan. Kita megahkan Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita aguan Tuhan. Maka saya percaya, seperti Daud, waktu dia rindu kepada Tuhan, menemukan Tuhan. Dan dia dijamah, diurapi, diberkati, dan mendapat pertolongan Tuhan. Maka saya percaya, saudara dan saya melakukan hal yang sama, saudara akan terima berkat, berkat penyertaan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat saudara, berkat perlindungan, sukacita damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan, karena Tuhan sediakan buat saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang bisa saya bagi buat saudara. Pastikan saudara punya kerinduan terus, apalagi menghadapi masa-masa sulit ini. Ayo pengennya ketemu Tuhan aja, cari Tuhan, pandang Tuhan, ya, beri pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saya percaya saudara diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba mohon Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu dan setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Supaya mereka semua dicamah, diurapi, diberkati Tuhan. Biar mereka punya kerinduan kepadamu Tuhan seperti Daud rindu kepadamu. Kami haus, kami ingin mencari Engkau terus. Kami memandang wajah, kami memegahkan memuji Engkau. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan. Saya memohon kepada kepala keluarga, pengurus atau mentor di rumah masing-masing supaya dapat memimpin perjamuan dan pengurapan dan
mengurapi kepada seluruh anggota keluarga yang ada yang ikut ibadah online. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Mari kita angkat satu pujian mempersiapkan perjamuan kita. Saudara sekalian untuk boleh berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memperkenankan kita dan kita layak untuk masuk dalam perjamuan. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya kami boleh berkenan ambil bagian dalam perjamuan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah perjamuan ini menjadi berkat buat kami dan tidak menjadi kutuk. Kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang kami peringati Tuhan setiap kali melakukan perjamuan. Kami ingat akan kasih-Mu yang besar. Kami ingat sengsara dan penderitaan-Mu sampai Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Kami sungguh bangga kepadamu Tuhan. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan. Terpuji namamu Tuhan. Jamah kami, urapi kami, kami siap masuk dalam perjamuan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala. Dan kita akan sama-sama makan setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Kita akan minum bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan sembah Dia, puji Dia. Kami sudah melakukan perjamuan. Biarlah kami boleh terus mengingat kasih Tuhan yang besar itu, dan kami boleh setia dan taat. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengasihi Engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam pengurapan. Hamba mengangkat minyak ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya saat minyak ini kami oleskan kepada seluruh anggota keluarga dan seluruh orang yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mereka diberkati bukan karena minyak, tapi karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena urapan Tuhan yang besar itu dapat menyertai kami. Sehingga kami kemanapun pergi dan melangkah, ada penyertaan-Mu yang membuat kami berhasil dan kami aman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kepala keluarga, silakan mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian yang ikut ibadah. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita mau tundukkan kepala dan berdoa. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami sudah menerima pengurapan yang dari Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Bapa, kami memberi bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, tapi kami memberi karena kami ingin belajar taat di hadapan-Mu. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian Hatiku Rindu Tuhan. Hanya padamu kami
baik. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Allah hadir di sini. Kebesarannya Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, kan namanya Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya Allah yang perkasa. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, saya berdoa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu saat ini ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan kepada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman yang ditaburkan pada saat ini bisa menjadi memberkati kami, menjadi rema, dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu ini. Engkau pakai dia lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, ada Tuhan yang menyertai dan melindungi. Begitu juga istri dan anak-anaknya. Engkau juga yang memberkati. Engkau berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-hamba-Mu ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Dan Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi saksi, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kesaksian-kesaksiannya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkatinya. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, di muka bumi ini, biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Engkau pakai mereka lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia kami ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa hidup bangsa kami ini ya Tuhan. Supaya apa yang terjadi di dalam bangsa kami ini saat ini, yaitu virus corona, biarlah Tuhan yang menghalaunya ya Tuhan, menghardiknya ya Tuhan, supaya virus ini cepat berlalu dari dalam bangsa kami ini.
Begitu juga ya Tuhan, pemerintah yang memimpin bangsa kami ini, mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka roh takut akan Engkau. Bahkan mereka kalau ngambil keputusan, biarlah itu keputusan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami nih, gereja GBJ Mata Letia Kota Harapan Indah Bekasi, di mana kami sungguh sangat merindukan pertolongan Tuhan yang terjadi atas gereja kami ini, supaya banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah ke gereja kami ini. Tuhan sanggup untuk mengirimkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh kami ya Tuhan. Engkau jamah juga kami, Engkau urapi juga kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini. Engkau berikan kami hikmat yang dari-Mu ya Tuhan, supaya hikmat yang dari-Mu Engkau kami pakai untuk menginjili orang-orang di luar sana yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Kristen, tapi belum tahu arti kebenarannya ya Tuhan. Oleh karena itu, Engkau pakai kami ya Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, jemaat-jemaat dimanapun berada saat ini, jemaat GB Jemaat Aletia Kota Harapan Indah, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap perekonomian. Dan kami tahu ya Tuhan, masa pandemi ini kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami percaya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kami. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kami. Kami percaya kebutuhan kami pasti Tuhan penuhi. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.